Iya, pasti udah banyak damage dari peluru yang dilontarkan baik dari Bigetron maupun dari tim Eagle berarti ya yang sedang dilewati juga. Mhm. Namun dengan zona makin menuju ke arah bagian tengah, sepertinya banyak tim termasuk Bigetron ini mau cepat untuk masuk objektif ke arah bagian tengah karena seperti menjadi behavior atau bahkan udah menjadi culture dari turnamen ini yaitu Ultimate Warrior Showdown. Banyak tim langsung mau main ke tengah dan kalau terlambat bahaya banget buat tim yang telat nih Jel. Benar. Jadi mereka harus memainkan timing dengan sangat baik dan tepat. Mereka harus menggunakan kalkulasinya juga. Emang sih, ini kalau udah kayak gini tugas IGL tuh biasanya udah lumayan ya, udah mulai berasa gitu kan, otaknya udah mulai keperas juga. Apalagi nanti kalau udah mulai mendekati circle-circle terakhir, biasanya ada tugas IGL yang biasanya melihat live berapa nih. Terus mereka harus menggunakan prediksi-prediksi atau enggak gambaran-gambaran kira-kira bakal ada tersisa berapa tim lagi yang mengisi area ini. Nah itu dia ya, hal yang harus benar-benar dipenuhi atau diperhatikan oleh in-game leader. Karena walaupun room turnamennya sekarang adalah tim berapa, kill player berapa, namun kita udah bisa kayak menghitung lah sedikitnya dengan berapa live di akhir-akhir, apakah gerakan kita ini akan worth it dengan maju seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi dari RSG, Small Boy ini, lagi dan lagi mendapatkan 1 kill bahkan dari tim lainnya, dan ke seluruh kill bagi RSG sejauh ini disumbangkan oleh seorang Small Boy. Small boy atau small boy ya karena ada huruf i di belakangnya Oh iya. dan menjadi carry nampaknya untuk sementara waktu. Dan kalau kita lihat di sisi lain juga oke, ternyata killing feeds-nya sedikit terlambat ya untuk muncul. Berarti mereka berhasil untuk menculik kembali satu player dari DRS. Bahkan kali ini DRS yang sedikit diacak-acak juga rotasinya sudah kehilangan seorang Nima, masih harus terus melanjutkan perjalanannya. Udah terlihat nih ada beberapa tim yang mendapatkan checkpoint duluan karena mereka memang drop zone di dalam circle. Ada juga tim-tim yang memang ternyata mereka harus melakukan rotasi yang lebih jauh lagi. Tapi ternyata kali ini ya Ojan sudah ada Orange dan juga ada Freestyle yang bakal bertemu. Sudah terjadi knock juga di depan sana, tapi dari Orange sedikit menahan diri, nggak mau terlalu tergesa-gesa karena menunggu satu player di depan sana yang langsung saja menerobos ke depan. Dan Skynin pun berusaha untuk melakukan spray ke dalam smoke-nya, tapi masih belum mendapatkan mangsanya dan langsung saja ngacir, dipukul mundur oleh tim Orange. Puff dari kejauhan begitu sakit. Scar El Red Dot Side-nya menghentaskan satu player. Lagi dan lagi Puff dari Orange yang menjadi impact player yang luar biasa. Dua tim gatekeeper yang berbahaya banget kemarin di Sanhok kali ini berhadapan. Dan dari Puff dan kawan-kawan Orange udah mulai menyebar. Membuat 4 angle yang berbeda. Tapi Tyron di tempat lain ter-take down oleh Astro. Yang dengan tajamnya Mini 14 on point menyisakan 2 player aktif saja dari tim Freestyle. Yes, Freestyle diudek-udek sama kiri dan kanan mereka. Ternyata ya ada DRS, ada juga Orange. Bahkan kali ini dari Skynin kayaknya sama sekali nggak mau ngelepas positioning dari Freestyle. Bakal langsung dikejar begitu saja seperti maling yang habis nyulik ayam dan di spray terus menerus dapetin satu. What a play dari seorang Skynin. Oh my god, itu benar-benar sebuah shot yang sulit loh untuk mendapatkan Gully Boy yang sedang menaiki sebuah vehicle. Tapi kali ini adalah momentum bagi tim Orange untuk kembali lagi mengejar. Lihat dia nggak stop di arah rumah itu serta-merta, cari dulu di mana kira-kira ada nggak tim Freestyle yang lain, dan kalau tidak baru mereka regroup. Dan ini akan menjadi kill ketiga bagi Orange tanpa menurut gue perlawanan yang berarti. Bahkan tidak stop sampai situ, Lead Esport yang sedang bergerak pun mereka coba potong. Wah ini agresif banget sih Orange Esport di game kali ini, Jel. Yes, nih gokil banget ya pergerakan mereka yang sangat tidak kita sangka-sangka juga. Aduh sampai kelibet-libet karena gue kaget banget ngelihat mereka yang apa ya bisa dibilang kemarin kan nggak sampai seagresif kayak gini ya. Gue tahu yang seagresif ini tuh adalah FaZe Clan ataupun The Infinity. Tapi bahkan Orange membuktikan bahwa kayaknya gue nggak cukup deh kalau placement point doang. Gue harus nyari orang seperti layaknya Bigetron Red Aliens yang kali ini juga sudah mulai melakukan repositioning. Mereka mendapatkan sebuah celah yang cukup nikmat kali ini. Ada banyak sekali obstacle di sekitar mereka dan banyak sekali tim yang rotasi. Iya betul banget, ini cekungan baru di E-Rangel 2.0 tentunya, tapi dari JM di sana belum turun dari baginya apakah bisa menjadi korban bagi Zuxi. Namun Zuxi yang masih sendirian karena Ryzen, Liquid dan juga Luxi tadi masih cukup di belakang, tapi ternyata itu adalah sebuah strategi yang coba dibangun oleh Bigetron. Satu orang dari Join Me udah ter-take down dan ini menang secara kuantitas dari Bigetron. Akankah ada push? Tapi Nate hati-hati dari Onyx oleh Zuxi. Zuxi udah cukup terkena damage, saya belum kena, tapi itu dia Baso yang
yang cukup on point. Onyx pun udah cukup low HP. Kalau gerakan agresif dibangun Bigetron, mungkin tempat ini bisa dikontrol secara sepenuhnya oleh Bigetron Red Alliance. Yes, lihat dari Onyx pun kayaknya dia nggak mau berlama-lama di area ini, langsung saja dipukul mundur oleh pergerakan dari kepala suku Bigetron Zeuxi yang tadi baru saja memberikan tekanan-tekanan dengan granatnya. Dan kalau kita lihat dari Join Me pun, mereka akan berusaha untuk mencari tempat terbaru. Dilihat dari pergerakan Onyx selakunya sebagai scouter, tapi itu ada Infinity. Ketemu gak sih sama Infinity? Bakal diterabas begitu aja, Ojan? Wah, itu justru dia ke kandang macan istilahnya ya. Pochinki sudah diisi oleh Infinity dengan sangat on point. Tapi kita tidak melihat lagi pergerakan dari Onyx, sepertinya cukup ngacir lagi terus ke arah bagian depan untuk tidak tertembak. Namun Join Me dengan keadaan seperti ini menandakan mereka terpisah cukup jauh. Hanya menyisakan 2 player di sana, dan Ryzen lagi dan lagi mendapatkan 1 player lead esport. Namun Eagle Esport, mereka apakah sudah mendengar ya ada pergerakan dari XBL yang sedang melakukan setup di kompon-kompon apartemen? Oh no. Oh no. Yes. Ini adalah setup happy birthday biasanya ya kalau udah berkumpul semua di apartemen. Bahkan ada satu player dari XB Blood Legend yang nampaknya sharing sama Chopper di sini. Chopper masih mencari-cari juga dengan UMP-nya, tapi masih belum menemukan salah satu mangsanya. Itu dia. Ada satu player dari XB Blood nyangkut dia seorang diri, nggak tahu harus gimana karena mendengarkan ada step-step juga di bawahnya. Wah, dan ini adalah rumah 2 lantai, menandakan XBL ini sebenarnya udah ada di bagian atap paling atas, tapi Eagle pun belum bertemu dengannya. Ini berbahaya banget. Tapi Eagle juga adalah saingan keras Bigetron nih, kali ini ada di top 3. Kita akan lihat apakah dia bisa dipotong oleh XBL atau tidak. Tapi ini akan mulai bergerak dari Eagle Esport, Datcon, dan beberapa player lainnya sudah menggunakan bagi. Mereka tahu nggak bisa langsung nabrak dalam zona, jadi rotasi agak jauh nih Jel kayaknya. Yes, kayaknya mereka bakal rotasi mengelilingi dan menyisir bagian blue zone luar. Sementara kalau kita lihat juga RSG yang kali ini cukup dekat dengan Tong Jiabao, masih sedikit melakukan setup atau repositioning kembali karena dia sadar juga kalau misalkan memang di belakang dia juga ada tim lain, mereka nggak bisa terlalu leha-leha atau lengah. Lihat saja sudah ada beberapa tembakan yang dilontarkan, tapi kamera harus bergeser dulu nih Jan ke arah Pochinki. Iya, Pochinki kali ini sudah dihuni 4 tim setidaknya kita lihat. Dan ini lihat dari Turulov, iseng sekali melempar panci ke arah depan. Tapi ya, ini mungkin untuk meng-killing time aja ya. Karena percaya atau tidak teman-teman semua, untuk mainin tempo itu bosen loh sebenarnya. Oleh karena ya mungkin killing time lucu dimainkan. Tapi yang tetap fokus kali ini dari Dakun Gaming, lihat setup dia di rumah L di sini ya, bisa melihat banyak pergerakan tim lain sebagaimana Demigod di depan sana. Demigod sudah diberikan tekanan juga oleh Dakun Gaming, tapi tadi terlihat di killing feeds-nya ada XB Blood yang nampaknya terculik satu persatu playernya, mungkin ketika sedang melakukan rotasi dari area school. Dan ini adalah Pochinki, kota yang begitu ramai, harga jual rumah sudah mulai naik karena begitu banyaknya keinginan dari setiap tim untuk menghuni area Pochinki. Dan Bigetron Red Alliance kali ini sadar sepertinya kalau misalkan nih kota yang begitu ramai dan akan melakukan repositioning di depan sana. Sudah ada RSG juga bakal langsung terabas begitu saja. Close combat terjadi, Liquid pun ter-takedown karena tidak siap nampaknya, dan Zeuxi pun sangat low sekali, harus segera turun ke bagian bawah dan bersembunyi di bagian rumah jamur. Oh my god, tadi udah bagus banget setelah mendapatkan Orange Esport dengan nade-nya ya. Tapi justru jadi nggak on point ketika mau masuk ke arah atas, ada tembakan dari bagian kanan. No, Bigetron harus ada revive yang dilakukan, dan lihat pertahanan dari Luxi untuk menjaga RSG nggak masuk ke defensive line mereka. Ini benar-benar next level play. Dia tahu banget apa yang harus dilakukan pertama kali, namun Orange masih aja iseng nih ladies and gentlemen dari bagian kanan yang makin Bigetron Red Alliance. Yes, tapi seenggaknya dari Bigetron Red Alliance dapetin sebuah lower ground dan langsung saja dilakukan setup dari smoke yang mereka miliki. Ada sebuah rumah jamur juga yang masih bisa dijadikan sebagai pertahanan mereka. Namun dari RSG pun mereka tidak akan tinggal diam. Mereka langsung saja fokus kembali ke arah player-player dari Bigetron Red Alliance. Dari Rex pun kita bisa melihat dari pergerakannya benar-benar menggocek, tapi kita bakal fokus kembali ke arah lain karena di sini ada Lead Esports yang bakal langsung saja melakukan rush nampaknya ke arah lantai 2 menyisir. Oh, ternyata mereka sudah berhasil ngeratain beberapa player dan langsung saja mendapatkan beberapa extra utilities.
Ini kayaknya dari tim XBL tadi ya yang dipush oleh Lead Esport ya. Namun kita akan lihat nanti karena Aset belum bergerak ke arah kill feed-nya. Namun, nah ini dia ternyata 7C yang dipulangkan terlebih dahulu tadi. XBL pun sudah dipulangkan juga. Namun dari Tong Jiabao kali ini masih mempunyai posisi yang menurut gue sangat enak karena untuk masuk ke depan mereka harusnya cukup bisa, dan Bigetron Red Alliance masih berada di dalam zona teman-teman sekalian. Yes, mendapatkan bibir zona harusnya menjadi tempat yang cukup nyaman untuk Bigetron Red Alliance. Tapi masalahnya ada Join Me yang sudah mulai mengganggu pergerakan dari Bigetron Red Alliance. Dari belakang sana sempat ter-takedown seorang Ryzen, tapi harusnya masih bisa di-revive. Tapi ternyata ada Orange juga yang begitu agresif melakukan tembakan terus-menerus mengganggu pertahanan dari Bigetron Red Alliance. Betul sekali, orang sudah mulai maju ke arah bagian depan. Namun kita lihat Pop, you are no match for Bigetron. Bigetron too strong untuk bisa dipenetrate kali ini. Sansan akan mencoba untuk melakukan backup, tapi Bigetron udah cukup kuat dengan defensive line-nya. Revive masih bisa untuk dilakukan, dan sepertinya cekungan kanan yang akan coba dimainkan oleh Orange. Karena memang udah sulit masuk juga ke arah cekungan kiri yang udah dijaga oleh Bigetron Red Alliance. Yes, Bigetron Red Alliance masih menahan diri saja, tapi kali ini kalau kita lihat Orange yang benar-benar agresif langsung saja membombardir dan memberikan hujan granat ke arah depan. Oh my god, Lucy pun ter-takedown ternyata oleh Sky ini di belakang sana. Terkunci semua player dari Bigetron Red Alliance di dalam sebuah rumah jamur. Apakah mampu mereka mengembalikan keadaan, karena dari Sun Sun pun melempar granat yang kedua kembali ke arah dalam rumah. Tapi nampaknya player-player dari Bigetron Red Alliance masih bisa bertahan, tapi no! Ternyata Ryzen pun ter-takedown, Liquid pun ter-takedown. Zuxi, the last man standing, mampu melakukan clutch seorang diri, melakukan spray ke depan dari Sun Sun, langsung meratakan satu player, tapi itu dia ada counter shoot yang dilakukan oleh Zuxi, tapi oh no, ternyata Orange begitu galak dan begitu agresif, harus meratakan player-player dari Bigetron Red Alliance. Nice try, GGNT teman-teman semuanya. Yup, good game, nice try semua ya untuk game pertama, dan jangan khawatir, kita masih di game atau 3 game lagi. Selepas ini kita tunggu saja comeback dari Bigetron. Eagle Esport pun tereliminasi, angin segar juga berarti. Namun lihat Orange Esport akan mendapatkan karma dari RSG yang menjaga. Bahkan Skynin juga tidak bisa untuk maju ke arah bagian depan. Tapi tadi menurut gue ya, majunya Orange itu gila sih, nekat banget mereka. Gue kira akan memainkan cekungan kanan loh, tapi tetap push ke arah Bigetron juga, Jel. Iya, karena emang dari awal sebagaimana kita lihat mereka bergerak dengan sangat agresif, bahkan yang tidak kalah agresif kali dari teman-teman FaZe Clan, walaupun mereka belum bisa mengumpulkan kill point sama sekali, low health banget. Lihat Vintores dan Mr. Five tak bisa bertahan kembali, tapi Vintores berhasil untuk melakukan healing, harus berlari kembali dan maju ke arah depan. Tapi ada Tong Jiabao Esport yang sudah mulai melakukan pergerakan terlebih dahulu. Vintores dengan sangat galak langsung melakukan spray down ke arah Only, tapi masih bisa lolos juga, dan Vintores pun harus menghadapi berapa orang itu dia clutch dan tidak berhasil. Ternyata Lead Esport meratakan FaZe Clan. Wah, 2 tim papan atas ya, termasuk Bigetron Red Alliance sudah pulang terlebih dahulu loh. FaZe Clan juga dipulangkan ke lobby, ini menandakan tim-tim di papan bawah udah mulai step up luar biasa ini. Namun ini masih game pertama, tentunya lihat RSG akan maju ke arah bagian depan lagi. Orange Esport yang sedia tadi benar-benar bermain agresif di push kali ini dan ter-takedown juga. Seorang Sansan bisa dipulangkan ke lobby, 6 kill untuk RSG sementara waktu Jel. Wow, RSG nampaknya mendapatkan tempat yang cukup enak juga, tapi masalahnya kali ini mereka semua tidak ada di dalam zona. Zonanya mantul kembali ke arah atas. Ini lihat ada 1, 2, 3, 4 tim yang masih bisa dibilang tertahan oleh zona juga. Astro bahkan the last man standing dari tim Orange pun sedang memikirkan cara bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam. Ini sih layaknya kecoa yang disemprot ya. Itu RSG dengan sangat sigap harusnya bisa nahan tim-tim yang berada di depan ini nih. Betul banget, bahkan Dakun Gaming ya yang berusaha untuk masuk ke dalam zona juga. Sekarang lihat ditunggu oleh RSG yang gatekeeping, ditambah di Infinity juga fokus. Ini kehilangan fokus ya, kanan kiri, bahkan memilih untuk nge-front terlebih dahulu, tapi tembakan dari RSG terlalu on point. Bahkan ada juga Infinity below will be the last man standing, dan lagi-lagi top 3 tim kita Jel pulang ke lobby. What happened di game pertama kali ini? Oh my god, masih kita lanjutkan ya perjalanan kali ini di mana RSG benar-benar udah kuat dari bagian selatan. Mereka masuk dan 10 kill sudah mereka bukukan, ladies and gentlemen. Di tengah-tengah sana udah ada Pen Crew yang bermain dengan 3 player tapi bisa masuk ke late game, dan ada 1 tim lagi di bagian depan sana yang masih bertahan. Kita coba kali ini ya, siapakah yang mendapatkan chicken dinner. DRS sepertinya tim berwarna kuning tersebut, namun RSG dengan cepat sigap mereka pun membagi fokus, sementara PN Crew akan coba
untuk bergerak dari kanan dan kiri. Alright, yang Crew masih menjaga saja. RSG sudah mulai terbaca dari manakah gerakan mereka masih ada. Kita sembari nunggu Jelly ya guys. Mafia Ninja menjaga dari bagian utara. Dia benar-benar nggak boleh bergerak. Dia hanya boleh bertahan sementara waktu saja. Dan nanti baru fight ketika udah pecah perang antara RSG dan juga PN Crew. Tapi Mafia Ninja terdeteksi dan ini menambah double digit kill bagi tim RSG. PN Crew di bagian bawah sana akan tertahan seperti Legend ter-take down. Dua player terakhir tapi lihat Rex sudah makin ganas. Tapi Kim ter-take down di sana berarti harus mengejar karena Sandesh yang sendirian bergerak di bagian kanan dan Killer di bagian kiri. Dua arah yang berbeda tapi sepertinya akan fokus ke arah satu player RSG yang ter-take down tadi mengejar Sandesh di bagian sana. Legend masih ter-take down, belum bisa untuk melakukan revive sementara Sandesh masih melakukan front terlebih dahulu. Apakah bisa untuk masuk kali ini? Dan Jelly, bagaimana nih lu lihat RSG dan PN Crew kali ini, Jel? Ternyata tersisa 2 tim saja setelah saya tinggalkan sebentar. Oh my god, PN Crew yang ternyata bermain dengan 3 orang saja masih bertahan sampai circle terakhir. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari PN Crew pun berusaha untuk melakukan defense terhadap circle-nya tapi sedikit sulit. Masih berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu dari seorang killer. Tapi ternyata kali ini kalau kita lihat dari RSG begitu agresif pergerakannya. Langsung saja dengan mobilnya ngeras ke arah depan. Bakal menggoreng granat dulu dari seorang killer dilemparkan. Tapi ternyata belum ada damage yang berhasil. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari Small Boy bakal langsung maju ke depan sana menyapu bersih dengan barrelnya. Tapi ternyata Batman pun terjatuh. 2 player tersisa. Apakah bisa 2 versus 2 situation kali ini dari seorang killer mendapatkan sebuah lower ground yang cukup apik. Tapi tidak ada helm juga. Small Boy di depan sana sudah menjadi target sasaran dari granat seorang killer. Dilemparkan ke arah depan, meledak. Dan ternyata mobilnya meledak. Kim masih tersisa seorang diri tak mampu bertahan. Dan itu dia, what a nice play. Winner chicken dinner. Plot twist by PN Crew. Oh my god, PN Crew 3-man squad. Mereka berhasil untuk mendapatkan chicken dinner di game yang pertama dengan kill 2 digit. Luar biasa sekali. Benar-benar plot twist yang tidak terduga-duga. Dan ini akan menambah poin mereka lagi menjadi salah satu tim yang sangat stabil di hari-hari